ada di kuning di rumah ini laksa belum diubah. Ini air makin besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Malaysia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita melihat di media sosial hari-hari ini terjadi banjir bandang di daerah Libya saudaraku. Ini berbarengan dengan banyaknya orang mengutuk Israel. Apakah ada sangkut pautnya atau tidak ada? Atau ini hanya secara kebetulan? Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita jangan mengutuk Israel. Kita tidak senang kepada Israel, ya sudah, kita tidak senang. Kita tidak suka, ya sudah, kita tidak suka. Jangan sampai kita mengutuk. Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat disayangi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan siapa yang mengutuk akan dikutuki dan siapa yang memberkati akan diberkati. Al-Quran mengatakan Bapak Ibu, 2 ayat saya menemukan ayat di dalam Al-Quran bahwa Israel itu adalah satu bangsa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara bangsa-bangsa yang lain. Satu kaum yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaum-kaum yang lain. Dan kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ketika berdoa itu pasti doanya baik-baik. Dia berdoa dengan cara yang baik. Ada adab di saat berdoa. Tidak mungkin orang yang beriman itu berdoa untuk mengutuk orang lain, mengutuk bangsa lain, mengutuk negara lain, mengutuk kaum lain. Itu tidak mungkin. Dan kita tahu doa yang bagaimana yang diijabah oleh Tuhan, doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan, dan doa yang bagaimana yang tidak dijawab oleh Tuhan alias ditolak oleh Tuhan. Selanjutnya kita juga tahu adab-adab di saat kita berdoa, sopan santun di saat kita berdoa itu ada. Aturan-aturan yang harus kita hormati di saat kita berdoa itu ada aturannya di setiap agama. Bagaimana cara kamu berdoa? Saya merasa tidak ada agama yang menyuruh kita untuk ketika kita berdoa kamu harus kutuk ini. Kamu minta kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu menghancurkan ini. Ini tidak ada. Nah, kita ini manusia yang berdosa. Kita jangan memaksakan Tuhan untuk mengutuk negara ini, menghancurkan negara ini, menghancurkan si A, membinasakan si B. Itu tidak mungkin. Siapa kita yang memaksakan Tuhan? Ya, siapa kita yang memaksa Tuhan? Meminta, mendesak Tuhan supaya Tuhan mengutuk ini, menghancurkan ini, membinasakan ini. Coba kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati nurani. Ayo kita berpikir. Ya, kita adalah orang yang beragama. Nilai-nilai sosial itu harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita Bapak Ibu mengasihi hanya orang yang mengasihi kita, preman pun bisa melakukan hal seperti itu. Orang jahat juga melakukan hal seperti itu. Kalau hanya mengasihi orang-orang yang bisa mengasihi kita. Tetapi bisakah kita mengasihi orang yang menghina kita, orang yang mencaci maki kita, orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita? Bisakah kita mengasihi mereka? Bisakah kita diam? Tidak mengatakan ini holol doro ketika orang itu mengejek iman kita. Ketika orang tersebut menghina agama kita, bisakah kita diam tidak teriak holol doro? Bisakah kita diam tidak teriak ini penistaan agama? Coba kita serahkan semuanya kepada Tuhan.
biarkan Tuhan yang bertindak. Biarkan Tuhan yang turun tangan. Karena Dia maha kuasa, Dia maha segala-galanya. Dan yang berhak menghakimi si A, si B, si C, dan kita semuanya termasuk saya adalah Dia. Karena Dia maha segala-galanya. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mengintervensi Dia. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang bisa mendesak Tuhan supaya Tuhan harus menghakimi ini, menghakimi ini, menghakimi ini, menghancurkan ini, menghancurkan ini, menghancurkan ini. Orang-orang yang tidak kita senangi, negara-negara yang tidak kita senang, yang tidak kita suka, yang tidak kita sayangkan, yang tidak kita hargai, kita meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membinasakan negara-negara tersebut. Tidak bisa. Kalaupun katakanlah itu terjadi, kita lakukan dengan serentak, kita lakukan dengan kompak, berarti Tuhan itu lemah. Tuhan lemah karena Tuhan bisa diintervensi oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak lemah. Ya, tanpa kita minta, kalau sudah waktunya Tuhan hancurkan, Tuhan hancurkan. Tanpa desakan kita, tanpa permohonan kita, tanpa kita minta. Bagaimana kita melihat Niniwe? Zaman Nuh, bagaimana air bah datang? Apakah ada manusia yang minta kepada Allah, kepada Tuhan supaya Tuhan mendatangkan air bah pada masa Nuh? Coba kita pikirkan dengan akal yang sehat, kita pikirkan dengan hati nurani kita. Kita pikirkan baik-baik, kita diam, duduk sejenak, kita merenungkan. Ya, apakah pada zaman Nuh ada banyak orang berkumpul, bersepakat, berdoa supaya air bah datang, supaya tempat itu dibinasakan oleh Allah? Tidak ada. Kalau sudah Tuhan berkehendak, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi. Tidak ada. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mengulur-ulurkan waktu, menarik waktu. Tidak ada. Makanya Tuhan itu maha segala-galanya, maha kuasa. Dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk orang kaya, mau dia pejabat, mau dia orang yang sukses, mau dia orang ahli agama. Tidak bisa orang itu mengintervensi Tuhan. Tidak bisa orang tersebut memaksa Tuhan supaya Tuhan harus nurut kehendak kita, dan Tuhan harus nurut kehendak orang banyak. Tuhan tidak seperti itu. Berbeda dengan hukum. Kalau hukum bisa ya dipermainkan. Ya. Hukum bisa siapa yang banyak duit, ya ini bukan lagi rahasia umum. Dan di mana-mana terjadi seperti itu. Di negara manapun terjadi seperti itu. Siapa yang berkuasa, siapa yang banyak duit, siapa yang begini, siapa yang begono, dan bagaimana orang yang miskin tidak punya apa-apa ketika berhadapan dengan hukum. Kita tahu semuanya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tidak bisa, karena kita adalah ahli ibadah, kita ahli agama, lalu kita memaksa Tuhan supaya Tuhan menghancurkan ini, Tuhan memberikan hukuman kepada si A, Tuhan memberikan hukuman kepada si B. Tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat 3 cuplikan video bagaimana nanti kita melihat keadaan Libya datang air, lalu Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Dan kita berdoa supaya bencana alam tidak meluas, tidak terjadi di daerah ini, tidak daerah ini, tidak daerah ini. Mari kita berdoa sama-sama supaya orang-orang yang merasakan, yang berdampak, yang kena dampak banjir, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, saatnya kita menunjukkan solidaritas kita kepada bangsa, kepada rakyat kita yang kena banjir, yang kena musibah. Aceh, 2 wilayah kena musibah, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Ayo, kepada teman-teman semuanya yang mau berdonasi, itu sudah ada. Saya melihat di sebuah cuplikan video di TikTok, itu sudah ada nomor rekeningnya. Silahkan berdonasi. Kita tunjukkan solidaritas kita kepada anak bangsa, kepada negara, kepada rakyat kita. Saya sangat yakin
untuk negara lain saja. Kita punya solidaritas yang tinggi. Kita punya hati yang sangat besar untuk memberikan bantuan kepada negara lain. Apalagi ini adalah satu negara. Ketika mereka merasakan penderitaan, kita pun ikut merasakan penderitaan. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana tiga cuplikan video berikut ini. Tolong Pak, ini segera dikuning di rumah ini. Laksa, tolong di jero Pak. Ini air makin besar.
itu tadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan kita mengutuk Israel. Siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Sekalipun ini adalah musibah dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Israel, saya sebagai rohaniwan, sebagai evangelis, sebagai penginjil hanya bisa mengingatkan, dan apa yang saya dapatkan di dalam Alkitab saya bagikan kepada semua orang. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan. Senang tidak senang, suka tidak suka, Alkitab mencatat demikian. Dan teman-teman tahu semuanya bahwa Israel nama lain daripada Yakub. Ketika Anda menghina Israel, secara tidak langsung Anda sudah menghina Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, secara alam supranatural ini tidak bisa kita main-main. Ya, tidak bisa main-main. Firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang sudah difirmankan pasti tergenapi. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak tergenapi. Sebagaimana kita melihat Alkitab mencatat yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Hari-hari ini kita melihat dari Kedar Nibayot, orang mulai berdatangan percaya kepada Adonai Yeshua Hamasya. Dan begitu sebaliknya, orang yang dari lahir Kristen, Katolik, di pertengahan jalan mereka berbelok ke kanan, mereka berbelok ke kiri. Artinya mereka sudah tidak ada lagi di jalan kekristenannya, tidak lagi di jalan Katoliknya. Ya, saya mengingatkan kita semuanya bahwa berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Adonai Yeshua Hamasya. Tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada. Semua agama itu baik. Dan semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bertetangga, dan bagaimana kita berumah tangga. Semua agama mengajarkan hal itu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita semuanya, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Dan siapa yang percaya kepadaku, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Dan siapa yang menolak, maka orang tersebut berada di bawah hukuman maut. Kita orang yang berdosa butuh Dia. Ya, butuh Dia. Saudaraku, dalam Injil Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat tidak asing lagi bagi kita. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini sudah terjadi Bapak Ibu ya, sudah terjadi. Bagaimana menderitanya. Tetapi Alkitab mencatat ini baru permulaan. Istilahnya ini baru ecek-ecek loh yang Tuhan perlihatkan. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan dan tergenapi, dan Tuhan mengatakan ini baru permulaan. Ketika kita melihat, kita tidak mengalami betapa menderitanya kita. Kita tidak alami, kita hanya melihat dan mendengar. Apa yang kita lihat? Bagaimana hari ini peperangan antara Israel dan Hamas. Sangat menyedihkan hati dan pikiran kita. Sangat sedih kita. Dan kita berdoa supaya kedua belah pihak segera berdamai. Ya, segera berdamai. Dan hari ini sudah terjadi gencatan senjata di sana Bapak Ibu. Nah, kita melihat juga bangsa melawan bangsa. Ukraina dengan negara apa itu kan sudah berperang juga. Sudah lama sekali berperang. Ini saudaraku. Arab, Yaman saat ini sudah mulai. Iran sudah dari dulu. Ya, Yaman ya, Iran, Afghanistan, Libanon, Libya, apalagi yang sudah hancur negaranya itu gara-gara masuk faham khilafah, Syria. Sudah, semuanya sudah lewat Bapak Ibu. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab dengan mudah kita pahami karena Alkitab kita Bapak Ibu sudah diterjemahkan
ke dalam berbagai bahasa ibu. Sehingga kita tidak perlu ilmu ini untuk membaca Alkitab. Tidak perlu ilmu ini untuk membaca Alkitab. Tidak perlu ilmu ini untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab kita sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Sehingga dengan mudah kita bisa membaca dan kita bisa mengerti. Bila ada yang tidak kita tahu, ya kita tinggal tanyakan kepada orang yang berkompeten. Kepada para penginjil, evangelis, kepada pendeta, dan kepada hamba-hamba Tuhan. Baik saudaraku, kiranya video ini bisa mengingatkan kita supaya kita jangan mengutuk Israel. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Bangsa Israel bangsa yang dilebihkan oleh Tuhan. Al-Quran juga mencatat bangsa Israel bangsa yang dilebihkan di antara bangsa-bangsa. Dan bangsa Israel bangsa yang pernah diberikan nikmat oleh Tuhan. Makanan langsung dari surga. Mereka belum masuk surga tetapi makan dari surga. Sudah mereka makan, sudah mereka cicipi. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.